Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Aibeja di channel Bincang. Masih bersama saya di segmen Bincang Literasi, di mana kali ini saya akan membahas sebuah buku fenomenal yang mendiskusikan gender dalam berbagai sudut pandang. Bukunya berjudul Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam. Buku yang saya pegang ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1996, bertepatan dengan tahun lahir saya. Maka, tidak mengejutkan jika kata-kata dan pembahasan yang digunakan masih sangat baku. Namun, jangan takut. Jika kamu membaca buku ini, kamu tidak akan merasa bosan dan jenuh karena kata-kata yang digunakan dan pembahasan yang dijabarkan akan terasa sangat akademis dan praktis, sehingga tidak akan membuat kita bosan, malah akan membuat pembaca merasa haus akan pengetahuan. Buku ini menyajikan 3 bagian pembahasan. Bagian pertama, membincang gender dalam perspektif ideologis. Bagian kedua, membincang gender dalam perspektif fikih, sedangkan bagian ketiga, membincang gender dalam perspektif sosial kontemporer. Sebagaimana buku akademis lainnya, buku ini juga terdiri dari tulisan dan pandangan para pakar. Dapat kita lihat pada bagian pertama secara khusus, Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid membedah pandangan-pandangan feminisme Islam Fatimah Mernissi yang dianggap telah memanipulasi teks-teks dan sejarah hadis soal perempuan secara kontroversial. Dalam tulisannya, kita dapat melihat sosok Fatimah Mernissi yang tidak menyukai Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi, sebagai perawi hadis terbanyak. Dalam studinya terhadap apa yang disebut sebagai hadis misogini, Fatimah Mernissi menyebutkan bukanlah suatu usaha yang sia-sia menggali kepribadian seorang Abu Hurairah yang begitu menjenuhkan tentang kehidupan sehari-hari perempuan muslim modern. Begitulah kata-kata yang digunakan oleh Fatimah Mernissi menggambarkan seorang Abu Hurairah yang terkenal dengan perawi hadis sahabat Nabi yang paling banyak, dengan menggunakan kata-kata yang begitu menjenuhkan, yaitu perawi yang begitu menjenuhkan, karena pandangan Abu Hurairah terhadap perempuan muslim modern. Dalam tulisannya inilah, Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid mengkritik pernyataan Fatimah Mernissi yang merupakan seorang ikon feminisme Islam modern. Tulisan berikutnya berasal dari Dr. Mansur Fakih, seorang pakar gender yang menguak perspektif ideologi dan secara gender, sekaligus upaya pemberdayaan perempuan dalam perspektif keagamaan. Beliau menulis mengenai posisi kaum perempuan dalam Islam ditinjau dari analisis gender. Pertama-tama, beliau mengkategorikan 2 golongan dari respon umat Islam mengenai posisi kaum perempuan dalam ajaran Islam. Golongan pertama yaitu mereka yang menganggap bahwa sistem hubungan laki-laki perempuan dalam masyarakat saat ini telah berlaku sesuai dengan ajaran Islam atau dengan syariat Islam, sehingga tidak perlu diemansipasikan lagi. Namun, golongan kedua, mereka menganggap bahwa kaum muslimat saat ini berada dalam sistem yang penuh diskriminatif, artinya diperlakukan tidak adil, sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan dasar Islam. Mereka menganggap posisi kaum muslimat dalam kenyataan di masyarakat saat ini tertindas oleh suatu sistem dan struktur gender. Karenanya, ketidakadilan tersebut haruslah dihentikan. Dr. Mansur Fakih juga mengkategorikan kaum feminis menjadi 4 golongan. Pertama, golongan feminis liberal. Mereka yang beranggapan bahwa perempuan terbelakang ialah salah mereka sendiri. Asumsi dasar mereka ialah kebebasan dan ekualitas berakar pada rasionalitas. Mereka juga tidak mempermasalahkan mengenai struktur penindasan dari ideologi patriarki.
dan juga struktur politik ekonomi yang didominasi oleh laki-laki. Kedua, yaitu golongan feminis radikal. Bagi mereka, dasar penindasan yang terjadi pada perempuan sejak awal karena didominasi oleh laki-laki. Menurut feminis radikal, resolusi terjadi pada setiap individual perempuan dan hanya terjadi pada perempuan yang berani mengambil aksi untuk berubah. Sehingga apabila terjadi penindasan pada perempuan, itu adalah masalah subjektif individual pada perempuan itu sendiri. Ketiga, golongan kaum feminis Marxis, di mana mereka menolak pandangan dari feminis radikal yang beranggapan bahwa biologi sebagai dasar pembedaan. Bagi mereka, penindasan terhadap perempuan merupakan eksploitasi kelas dalam relasi produksi. Dalam hal ini, di mana penindasan terhadap perempuan merupakan keuntungan kapitalisme. Perempuan diletakkan sebagai buruh yang dieksploitasi laki-laki dalam rumah tangga, bahwa perempuan juga berperan dalam eksploitasi buruh berupah rendah, yang dimana ini sangat menguntungkan kapitalisme. Oleh karena itu, penganut feminis Marxisme beranggapan bahwa penindasan yang terjadi pada perempuan bersifat struktural, maka revolusi ialah solusinya. Keempat, golongan feminis sosialis. Mereka beranggapan bahwasanya penindasan perempuan ada di kelas manapun, sehingga mereka menolak pikiran dari Marxis klasik dan tidak beranggapan bahwasanya penindasan ekonomi lebih esensial daripada penindasan gender. Sementara pada bagian kedua buku ini, gender dalam Islam mendapatkan porsi yang spesifik, unik, tetapi berdimensi universal. Perspektif tersebut kita dapatkan dari tulisan Dr. Ahmad Satori Ismail mengenai perempuan dan feminisme. Sebelum agama Islam datang, perempuan selalu menjadi bahan perdebatan di berbagai forum. Salah satunya, kaum Yunani dulu meragukan bahwa perempuan itu memiliki roh atau tidak. Jika iya, apakah ia dianggap sebagai manusia atau malah binatang? Apakah perempuan ini sejajar dengan laki-laki atau ia dianggap sebagai budak? Sementara kaum Yunani beranggapan bahwa perempuan ini merupakan penyebab lahirnya perbuatan setan. Bahkan perempuan ini dianggap sebagai barang yang dapat diperjualbelikan. Sementara di India, perempuan ini dianggap sebagai benda yang tidak boleh dibiarkan hidup sepeninggal suaminya, maka ia harus dibakar hidup-hidup. Berbeda dengan zaman sekarang, Islam telah mengangkat harkat martabat perempuan. Saat ini perempuan dapat hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Dr. Ahmad Satori Ismail membagikan 8 jurus yang dilakukan Islam guna mengangkat harkat martabat perempuan. Pertama, Al-Quran menegaskan kemanusiaan perempuan dan sejajarannya dengan laki-laki. Kedua, perempuan dan laki-laki diciptakan dari unsur yang sama dan dari jiwa yang satu. Ketiga, pembentukan proses janin antara laki-laki dan perempuan tidaklah berbeda. Dan keempat, Al-Quran menjamin kebahagiaan dunia akhirat tergantung amal kebaikan, bukan jenis kelamin. Kelima, perbuatan yang dilakukan perempuan setara dengan apa yang dilakukan laki-laki, karena amal masing-masing dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan merupakan dari satu sumber dan satu derajat. Keenam, perempuan adalah makhluk yang menyertai laki-laki baik di dunia maupun di akhirat kelak, sehingga perempuan dianggap partner laki-laki dalam berjuang. Ketujuh, apabila Al-Quran ingin berbicara kepada manusia, maka itu mencakup laki-laki dan perempuan, seperti ayat yang mengatakan ya ayuhan nas atau ya ayyuhallazina amanu dan lain-lain. Kedelapan,
Rasulullah memberikan perhatian yang lebih kepada anak perempuan daripada anak laki-laki. Rasulullah juga bersabda, "Tidaklah menghormati perempuan kecuali orang-orang yang terhormat, dan tidak pula orang yang menghina perempuan kecuali orang yang hina." Begitulah kira-kira isi dari buku ini, di mana buku ini bertujuan untuk mengingatkan kepada kita bahwa posisi perempuan di hadapan Allah itu sama terhormatnya dengan laki-laki, baik dari segi spiritualitas, kemakhlukan, kemanusiaan, bahkan kehambaan. Gimana teman-teman? Anda tertarik untuk membacanya? Ada banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe.